Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, 8 Wise Al-Qarni, Alhamdulillah. Karena pagi ini ada beberapa teman-teman yang menanyakan kepada Bu Novi, jadi Bu Novi berasumsi mungkin kemarin kurang jelas ketika menjelaskan tentang tugasnya. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami tugasnya seperti apa sih yang kemarin. Oke. Nah, kemarin kalian sudah mendapatkan informasi atau didapat ilmu baru nih mengenai Kepulauan Seribu. Kenapa kita harus kenal Kepulauan Seribu? Karena kita akan menuju ke sana, sehingga kita perlu tahu nih sebelum kita menjajakkan kaki di tempat tersebut, setidaknya kita tahu bagaimana kondisi secara demografis ataupun secara geografisnya. Kemarin juga selain demografis dan geografisnya, teman-teman sudah tahu nih ada beberapa kekayaan atau keanekaragaman hayati yang ada di Kepulauan Seribu. Keren banget ya, Masya Allah gitu. Di kota Jakarta ternyata ada dekat sekali gitu ya untuk bisa sampai ke tempat yang sangat asri. Dan juga banyak banget hewan-hewan endemiknya di sana. Nah, dan bahkan dengan ada banyaknya hutan-hutan mangrove di sana menjadi bank karbon untuk bumi kita gitu. Bank karbon itu juga untuk salah satu mitigasi agar tidak terjadinya yang mengurangi lah gas rumah kaca, efek dari gas rumah kaca. Kenalan juga sama Papa Theo yang akan kita singgahi di sana cukup lama gitu. Nah, nanti juga kita akan melihat mengobservasi biota dalam lautnya. Jadi teman-teman kemarin juga udah kenalan. Masya Allah ya, ini fungsinya juga, ini para pelindung pantai, asik. The guardian of the beach gitu kan, ini yang memecah pantai sehingga uh, memecah angin sehingga jadi lebih apa ya, lebih stabil gitu ya untuk kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, masuk ke dalam sini, kenapa Bu Novi menghadirkan dua gambaran ini? Yang pertama, untuk membandingkan, mata kita akan lebih tertarik untuk melihat yang kanan, yang ini ya, yang gambar ini. Kenapa? Karena secara tidak langsung visual itu yang akan menarik perhatian manusia gitu. Oh, ternyata visual yang menarik bisa juga menjadi media agar informasi yang kita sampaikan itu juga sampai kepada yang melihatnya atau audiensnya. Nah, di sini bagaimana manfaat hutan mangrove. Pertama, setelah interest baru orang akan aware untuk baca, oh ternyata ini menyedot kedatangan 147 spesies burung sehingga jadi habitat untuk burung, habitat juga untuk hewan-hewan laut gitu. Kemudian juga banyak di sini informasinya, beberapa informasi yang mau disampaikan tentang manfaat hutan mangrove. Yang kedua juga sama, di sebelah kiri juga sama, ada manfaat hutan mangrove, tempat hidup satwa, mencegah erosi dan lain-lain, sudah dijelaskan lah kemarin. Di sini Bu Novi ingin menunjukkan bahwa penting untuk kita mendesain sebuah gambar untuk menyampaikan sebuah pesan yang menarik. Maka dari itu, kita akan coba membuat sebuah karya untuk bersuara, atau mari bersuara dengan karya. Berhubung kita di tema kali ini di kelas 8 semester 1 ini adalah art techno, sehingga itu yang harus terus dilatih. Walaupun misalnya nggak bisa Bu, coba dilatih dulu. Ini fase pemaksaan sebenarnya untuk kalian berlatih untuk mendesain lagi. Kalau ketika kalian memang nggak suka gitu, atau misalnya nggak mau melanjutkan, ya terserah, setidaknya kalian sudah tahu basicnya dulu, kalian sudah mencoba. Dan seperti kalian tahu kemarin kita udah pernah bahas, di semua bidang membutuhkan ya desain grafis. Nah, di sini kita akan coba bersuara dengan karya. Di sini ada 3 jenis dispin yang akan kalian buat per kelompok. Tapi satu kelompok hanya membuat satu jenis media afirmasi saja. Tujuannya untuk apa? Poster A3. Nah, nanti kelompok yang mendapatkan poster A3 ke hati itu keanekaragaman hayati, TNLKS itu adalah Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Tujuan dari poster ini adalah, posternya bentuknya A3 ya. Tujuannya adalah untuk menyebarkan atau memberitahukan masyarakat tentang keanekaragaman hayati yang ada di sana. Cukup sampai di sana. Ya, bagaimana kalian menyampaikan tentang keanekaragaman hayati yang ada di Kepulauan Seribu itu dengan bentuk gambar. Kenapa kita perlu memberitahukan kepada mereka? Karena agar menimbulkan awareness untuk menjaga setidaknya. Kenapa kok, kan kita tinggalnya ada di dekat gunung gitu ya, istilahnya kita ada di hulu, daerah hulu, tetapi untuk keanekaragaman, untuk laut sendiri,
Kepulauan Seribu sendiri itu ada di hilir, karena sangat bersinggungan gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak buang sampah, istilahnya banyak buang sampah aja ke sungai, itu sangat berkontribusi sekali gitu. Misalnya plastik yang kita gunakan kemudian kita buang ke sungai, kemudian dari sungai itu mengalir sampai ke laut, di laut itu plastik-plastik yang kita buang itu ternyata dimakan sama penyu, sedangkan penyu sekarang itu kan sudah mulai langka, mereka mati juga banyak karena banyak sampah juga di laut Indonesia. Sangat relate sekali, sehingga banyak yang terancam gitu. Yang kedua yaitu flyer 1:1, maksudnya ukurannya nanti bentuknya square resolusinya. Flyer 1:1 itu tujuannya adalah untuk memberitahukan atau untuk menyuarakan buat sebuah iklan. Nah kan kalian di bahasa Indonesia lagi ngebahas tentang iklan kan, jadi bagaimana kalian mengiklankan agar orang mau menanam mangrove. Jadi kalian di situ menyampaikan tentang pentingnya menanam mangrove, apa manfaat mangrove untuk semesta gitu ya, untuk semesta. Gede banget ya. Apa sih manfaat mangrove ini untuk keseimbangan ekosistem atau bahkan kayak keseimbangan biosfer kita gitu. Sini tujuannya untuk mengajak mereka untuk lebih peduli, atau setidaknya mengajak mereka untuk menanam mangrove. Karena kalian nanti di sana akan menanam mangrove, kalian jadi lebih tahu, oh ini toh manfaatnya, yuk nanam mangrove gitu. Yang ini untuk mengajak, ini untuk memberitahu. Yang di sini banner, kalau kalian yang dapat banner 3:1, yaitu kalian akan ngebuat sebuah banner ukurannya 3x1 meter, jadi resolusinya harus besar, yaitu kalian memberitahukan kepada orang lain, ini kayak berita bahwa SMP Islam Ibnu Hajar akan mengadakan kegiatan susur pulau. Jadi konten apa saja yang harus ada di situ? Kalian bisa tanya, kalian bisa lihat nih kemarin kan, nanti kegiatannya ada apa aja. Oh, ada snorkeling, ada survival, ada melepas tukik, ada menanam mangrove, ada mengidentifikasi vegetasi pantai, akan observasi biota laut gitu. Jadi kalian menyuarakan itu, memberitahu setidaknya warga Siha, berarti kan memberitahu tentang bahwa SMP Islam Ibnu Hajar ini akan mengadakan susur pulau. Begitu. Jadi kalian diskusikan sama kelompok kalian, konsepnya seperti apa, layoutnya, tata letaknya seperti apa, kontennya apa saja. Yang paling penting kalian menyimpan logo Siha di situ. Ya. Itu sampai sini paham? Semoga paham ya. Jadi ini salah satu bentuk bersuara gitu, untuk speak up tentang yuk kita lebih peduli sama ekosistem yang ada di kepulauan, yang ada di daerah pesisir gitu. Diskusikan dengan kelompok, abis itu karya paling lambat besok. Nanti karya terbaik akan mendapatkan reward dari sekolah gitu, berupa hadiah. Jadi semangat berkarya teman-teman, besok paling lambat jam 23:59. Spin ini untuk apa? Kita akan coba untuk kelompok Ikhwan ya. Kita akan coba kelompok 1 nih. Kelompok 1 akan dapat apa ya? Berarti kelompok 1 hanya bikin satu doang. Nih, contoh ini ya, kalau kalian belum menentukan. Oke, sip. Kelompok 1 harus membuat banner ukuran 3x1. Ini tugasnya ya. Ctrl C. Aduh, ini ada iklan. Kembali. Oke, kita akan kembali ke sini. Nah, berarti kelompok 1 harus bikin kayak gini maksudnya. Bentuk medianya adalah banner, yaitu informasi tentang susur pulau. Ini kelompok 1. Kelompok 5 nih, siapa nih? Pokoknya ada farelnya ya. Kelompok 5 itu dia akan membuat apa? Kita coba spin. Maksud dari spin ini tujuannya untuk ini. Tapi kalau kalian sudah menentukan, ya sudah, lakukan aja yang udah kalian buat gitu kan. Lanjut kelompok 5. Kelompok 5 akan bikin kelompok 5 bebas nih, karena dapat bebas parkir, jadi kelompok 5 boleh milih satu di antara 3 ini. Oke, mantap. Kelompok 6
kelompok 6 itu akan dapat flyer. Jadi kelompok 6 harus membuat flyer tentang iklan untuk menanam mangrove ya. Jadi kelompok 6 harus bikin itu. Ini bebas parkir untuk kelompoknya Farel. Terakhir mau nggak mau kan ya, kelompok terakhir itu ya mau nggak mau, yaitu poster A3, ukurannya A3 tentang keanekaragaman hayati. Gak usah banyak-banyak, kalian pilih yang ini aja, yang apa namanya, yang khas di sana, yang kemarin sudah disampaikan. Sebenarnya bahannya itu udah ada. Berikutnya kita ke kelompok Ahwat. Berhubung kelompok Ahwat ini cuma 3, jadi Bu Novi nggak akan ada, akan hilangkan bebas parkirnya ya. Oke, kita mulai dari kelompok 11. Kelompok 11 akan dapat poster A3. Yang deg-degan yang dapat banner sebenarnya ya, desainnya. Kelompok 11 itu yang ada syakinya ya, dapat poster tentang ke hati. Berikutnya kelompok Indi, kelompok 12 akan dapat banner. Oke, dapat banner. Jadi mau nggak mau ya, ini flyer. Sip. Oke, ini teman-teman temanya. Kalau kalian kemarin belum dapet temanya apa, atau masih kurang jelas seperti apa, tahu dulu tujuannya untuk menyuarakan tentang, tujuan sih agar lebih peduli, lebih mengenal, setidaknya lebih mengenal tentang Kepulauan Seribu. Gitu deh. Sip, terima kasih. Nih misalnya kalian protes ya di sini, Bu ini aku udah dapat, misalnya kemarin dapatnya aku banner, sekarang begini. Ini berlaku jika kemarin kalian tidak menentukan. Kalau misalnya kalian nggak nentuin, belum menentukan bannernya apa, media afirmasinya apa, maka pakai aja yang ini. Kalau udah, maka pakai yang kemarin aja ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.